Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, yang dimana kelompok 16 ini akan membahas materi mengenai administrasi, akreditasi, dan keanggotaan di sekolah. Sebelum menyampaikan materi kelompok 16 ini, saya sebagai moderator akan menyebutkan anggota dari kelompok 16 itu sendiri. Yang pertama yaitu ada Dita Melia, yang kedua ada Elda Aryani, dan yang ketiga ada Yuliana Rahmania. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Yuliana. Pada Saudari Yuliana dipersilakan. Ya, baiklah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi sekolah dan tujuan atau manfaat dari administrasi sekolah. Selanjutnya, Bil. Pengertian administrasi sekolah. Istilah manajemen sekolah sering disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Gofar mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang sistematik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat dari administrasi sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, serta peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Manfaatnya, administrasi sekolah ini dapat memberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin di dalam suatu sekolah. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Dita. Kepada Saudari Dita dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Saudara Yulit tadi sebelumnya. Pengertian akreditas sekolah dan madrasah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akreditas adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebangkuan atau kriteria tertentu. Akreditas madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional, atau yang disebut BAN atau Badan Akreditas Nasional Sekolah atau Madrasah. Baiklah, selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 60 menegaskan bahwa yang pertama, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada tiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang kedua, akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai akuntabilitasi publik. Yang ketiga, akreditasi dilakukan atas dasar yang bersifat terbuka. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
Akreditas dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan mutu dalam bidang pendidikan. Sebagai tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas yang mencakup seluruh aspek pendidikan, baik berupa ilmu pengetahuan, administrasi, maupun tenaga pendidik dan kependidikan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Elda Aryani. Kepada Saudari Elda, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Dita, yaitu tujuan akreditasi. Di dalam buku pedoman akreditasi madrasah atau sekolah swasta, tujuan akreditasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan madrasah yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, mendorong dan menjaga mutu tenaga kependidikan. Yang keempat, mendorong tersedianya sarana prasarana pendidikan yang baik dalam madrasah aliyah. Yang kelima, mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan madrasah dalam pengembangan madrasah sebagai pusat kebudayaan. Yang keenam, melindungi masyarakat dan pendidikan yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, memberi informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan. Yang terakhir, memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari madrasah yang satu ke madrasah yang lain. Selanjutnya, keanggotaan Badan Akreditasi Sekolah. Yang pertama, anggota Badan Akreditasi Sekolah Madrasah berjumlah gasa paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang. Yang kedua, anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, dan unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan pengalaman dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah ditetapkan oleh Menteri. Yang keempat, masa jabatan keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dalam satu periode selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya. Yang terakhir, dalam hal terjadi pergantian keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah karena habis masa jabatannya, Menteri mengangkat kembali paling sedikit 2 orang dan paling banyak 4 orang anggota periode sebelumnya untuk menjadi anggota baru. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah ataupun Madrasah. Yang keenam yaitu ada keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dapat berakhir karena berakhirnya masa jabatan, mengundurkan diri, diberhentikan, ataupun meninggal dunia. Yang ketujuh ada penggantian keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah maupun Madrasah. Selain yang dimaksud di atas dapat dilakukan antara lain karena tidak sehat jasmani ataupun rohani, menjalani hukuman, menduduki jabatan struktural ataupun pimpinan di perguruan tinggi, sekolah, madrasah, dan lembaga lainnya, ataupun di jabatan politik atau berhalangan tetap. Dan yang terakhir yaitu ada anggota Badan Akreditasi Nasional, sekolah maupun madrasah dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas sebagai anggota. Itu dia merupakan materi yang dapat disampaikan dari kelompok 16 mengenai administrasi, akreditasi, dan keanggotaan di sekolah. Mungkin itu saja dari kelompok 16. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.